Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Shanti, NIM 202401010308 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan beberapa materi yang terkait dengan akuntansi biaya. Mari langsung saja kita masuk pada materi pertama, joint product and produk. Nah, di sini itu ada pengertian produk bersama dan produk sampingan. Di mana produk bersama adalah dua atau lebih jenis produk utama yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan setara dan dihasilkan secara bersamaan dari satu proses produksi awal yang sama, sebelum dapat dipisahkan menjadi produk yang berbeda. Nah, sedangkan produk sampingan adalah hasil tambahan yang muncul secara tidak sengaja dari proses tersebut, namun memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih rendah dibandingkan produk utama. Dan ada karakteristik produk bersama dan konsep split of weight. Nah, ciri utama produk bersama adalah semuanya terbentuk secara serentak pada tahap awal produksi dan biaya yang dikeluarkan sebelum pemisahan tidak dapat dikaitkan secara langsung ke salah satu produk saja. Namun, titik pemisahan atau split of weight adalah momen tertentu dalam proses produksi di mana produk-produk tersebut sudah dapat dikenali, dipisahkan secara fisik, serta dapat langsung dijual atau diproses lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Dan selanjutnya ada tujuan dan alasan penting alokasi biaya bersama. Nah, biaya yang dikeluarkan sebelum titik pemisahan tersebut disebut dengan biaya bersama dan harus dibagikan ke masing-masing produk. Namun tujuannya adalah agar dapat dihitung harga pokok produksi yang akurat untuk setiap produk, menyusun laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi, serta membantu manajemen menilai kelayakan keuntungan dan menentukan strategi harga jual setiap jenis produk. Tanpa alokasi yang tepat, perhitungan laba rugi akan menjadi tidak akurat dan menyesatkan pengambilan keputusan. Dan selanjutnya ada metode alokasi biaya bersama. Nah, metode yang umum digunakan meliputi metode kuantitas fisik atau berdasarkan berat rumah atau jumlah unit yang dihasilkan, dan metode nilai jual pada titik pemisahan atau berdasarkan nilai jual produksi saat baru dipisahkan, dan metode biaya setelah pemisahan atau memperhitungkan biaya tambahan jika produk diproses lebih lanjut, serta metode satuan ekuivalen atau mengubah berbagai jenis produk menjadi satuan ukur yang setara. Selanjutnya, materi kedua adalah time costing. Nah, konsep JIT dalam manajemen dan akuntansi. JIT adalah sistem manajemen operasional yang mengatur agar bahan baku hanya tiba tepat saat dibutuhkan dalam proses produksi dan barang tadi langsung dikirim ke pembeli segera setelah selesai, tanpa menumpuk persediaan di gudang. Namun, dalam akuntansi biaya, konsep ini diterapkan untuk menghilangkan pencatatan biaya yang tidak efisien agar akibat penumpukan persediaan, serta menyederhanakan pelacakan biaya produksi. Dan selanjutnya itu konsep JIT costing atau Direct Cost Costing. Nah, JIT costing adalah sistem akuntansi biaya yang dirancang khusus untuk perusahaan yang telah menerapkan sistem produksi. JIT berarti bahwa bahan secara menyeluruh. Sistem merupakan penyederhanaan radikal dari sistem akuntansi biaya konvensional dengan cara menghilangkan atau meminimalkan pencatatan pada setiap tahap produksi. Dan selanjutnya itu ada perbedaan dengan akuntansi biaya konvensional. Nah, konvensional ini itu akun yang terpisah bahan barang dalam proses barang yang jadi, catat setiap pemindahan, tujuan, ukuran, atau tujuan akurasi rinci. Dan yang JIT costing itu akun digabung, hampir ada catatan utama hanya saat selesai tujuan efisiensi dan kecepatan. Dan selanjutnya itu mekanisme cara kerja batch plus costing. Yang pertama itu seluruh biaya produksi yang terjadi selama periode dikumpulkan dalam satu akun sementara. Kemudian biaya tersebut langsung dibebankan ke akun barang jadi atau harga pokok penjualan berdasarkan
jadwal. Jika masih sisa persediaan akhir periode, baru dilakukan pembagian proporsional biaya ke akun persediaan yang sesuai. Dan yang selanjutnya itu ada syarat penerapan JIT costing. Agar dapat berjalan dengan baik, perusahaan harus memiliki aliran produksi yang lancar dan teratur, termasuk yang dapat diandalkan dengan pengiriman tepat waktu dan kualitas dijamin. Tata letak pabrik yang mendukung kelancaran proses serta tenaga kerja yang berlatih untuk menangani berbagai tahap produksi. Selanjutnya kita masuk pada materi ketiga, material controlling. Di sini ada pengertian material controlling dalam akuntansi biaya. Material controlling adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan pengawasan sistematis yang mengatur seluruh siklus pengolahan bahan baku dan bahan penolong, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, pemesanan, penerimaan barang, dan penyimpanan yang aman, atau pencatatan pergerakan hingga penggunaan dalam proses produksi. Dan selanjutnya itu ada tujuan dan fungsi material controlling dalam kegiatan produksi. Tujuan utamanya itu ketersediaan bahan yang cukup, tepat waktu, dan sesuai spesifikasi agar proses produksi tidak terhenti. Namun fungsinya itu mencegah pembelian bahan berlebih, menghindari kerusakan dan pencurian atau perusahaan bahan, serta menjaga biaya bahan tetap sesuai dengan anggaran dan memastikan perhitungan harga pokok produksi menjadi akurat dan dapat dipercaya. Dan selanjutnya itu ada metode yang digunakan dalam costing. Metode yang umum diterapkan itu penetapan batas stok minimum dan maksimum serta titik pemesanan ulang, pencatatan pergerakan bahan melalui kartu stok atau sistem terkomputerisasi, pemeriksaan fisik stok secara berkala untuk menyesuaikan dengan catatan, serta persediaan menggunakan metode FIFO, rata-rata, tertimbang, atau identifikasi khusus sesuai dengan kebijakan perusahaan. Dan yang selanjutnya itu ada kendala dalam pelaksanaan material controlling. Kendala yang sering ditemui antaranya itu fluktuasi harga bahan baku yang tidak terduga, keterlambatan pengiriman dari pemasok, perubahan spesifikasi produk yang membutuhkan jenis bahan baru, dan keterbatasan ruang penyimpanan yang aman, serta kesalahan pencatatan data atau risiko kerusakan atau penurunan kualitas bahan selama disimpan. Selanjutnya materi keempat, labor controlling. Di sini tuh ada konsep dan ruang lingkup labor controlling, di mana pengendalian tenaga kerja adalah serangkaian kebijakan dan kegiatan untuk merencanakan, mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penggunaan tenaga kerja agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adapun ruang lingkupnya itu yaitu perencanaan kebutuhan tenaga kerja, penetapan standar waktu dan sistem upah, dan pencatatan waktu kerja atau hasil produksi, serta pengendalian biaya tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan labor controlling, yaitu yang pertama tingkat keterampilan dan kompetensi karyawan, dan yang kedua sistem pengupahan yang diterapkan, dan yang ketiga kejelasan prosedur kerja, dan yang keempat motivasi dan disiplin kerja, dan yang kelima kualitas peralatan produksi, dan yang keenam kebijakan tenaga kerjaan yang berlaku di perusahaan. Adapun indikator dan metode yang digunakan untuk mengukur kinerja labor controlling. Ini itu adalah efisiensi waktu kerja yang hasil produksi per jam kerja, tingkat produk cacat akibat kesalahan kerja, biaya tenaga kerja per unit produk, serta tingkat kehadiran karyawan. Pengukurannya menggunakan pencatatan kartu waktu kerja dan perbandingan hasil aktual dengan standar serta analisis varian biaya tenaga kerja. Dan yang selanjutnya itu tantangan dan hambatan utama labor controlling. Yaitu ada kesulitan menetapkan standar waktu yang tepat untuk pekerjaan yang tidak berulang, rendahnya motivasi karyawan untuk mencapai target, dan sulit membedakan penyebabnya rendahnya produktivitas antara faktor karyawan atau peralatan bahan baku, serta risiko kesalahan
overhead controlling. Nah, di mana definisinya itu proses merencanakan, memantau dan mengendalikan seluruh biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung seperti biaya bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, listrik pabrik dan penyusutan mesin serta biaya pemeliharaan. Dan adapun pentingnya faktor overhead controlling, biaya ini sering menjadi komponen cukup besar dari total biaya produksi, sehingga jika tidak diawasi akan mudah membengkak dan menurunkan keuntungan. Namun, pengendalian ini juga dapat memastikan biaya sesuai anggaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, yang selanjutnya itu klasifikasi biaya overhead pabrik. Nah, di mana dikelompokkan menjadi biaya tetap yang tidak berubah meskipun volume produksinya itu berubah, biaya variabel yang berubah sebanding dengan produksi, serta semi variabel yang memiliki komponen tetap dan variabel sekaligus. Dan yang selanjutnya itu mekanisme pengendalian overhead. Dimulai dengan penyusunan anggaran rinci, pemantauan pengeluaran berkala, verifikasi setiap pengeluaran agar sesuai dengan kebutuhan, serta evaluasi rutin untuk menemukan sumber pemborosan. Dan yang selanjutnya itu analisis varians. Nah, sebagai alat kendali biaya overhead pabrik, dapat membandingkan biaya overhead aktual dengan biaya standar, lalu memecah selisih menjadi varians. Pengeluaran dari varians efisiensi untuk mengetahui penyebab penyimpanan dan menentukan langkah perbaikan. Jadi langsung saja kita masuk pada materi ke-6, departementalisasi biaya overhead pabrik. Nah, adapun pengertiannya, proses yang dapat membagi dan membebankan biaya overhead ke masing-masing departemen, baik departemen produksi maupun departemen penunjang seperti gudang, bagian perawatan atau administrasi pabrik. Nah, adapun tujuan departementalisasi yaitu agar perhitungan biaya produk lebih akurat, kinerja tiap departemen dapat dievaluasi secara adil, serta memudahkan penentuan tanggung jawab dan pengendalian biaya setiap unit kerja. Dan adapun manfaat departementalisasi biaya overhead pabrik yaitu dapat menyediakan informasi biaya yang lebih jelas dan membantu manajer departemen memahami biaya yang menjadi tanggung jawabnya serta mendukung pengambilan keputusan operasional yang lebih tepat. Nah, adapun langkah-langkah departementalisasi biaya overhead pabrik, nah ini tuh dapat mengelompokkan departemen menjadi produksi dan penunjang, dan dapat mengumpulkan biaya langsung tiap departemen dan membagi biaya umum ke seluruh departemen, lalu membebankan biaya departemen penunjang ke departemen produksi. Nah, dan yang selanjutnya itu kekurangan dan kelebihan departementalisasi biaya overhead pabrik. Nah, di mana kelebihannya itu dapat meningkatkan akurasi biaya dan kejelasan tanggung jawab. Sedangkan kekurangannya itu dapat membutuhkan data yang lengkap serta waktu perhitungan yang lebih banyak. Selanjutnya kita masuk pada materi ke-7, penerapan sistem biaya standar dan analisis varian. Nah, di mana sistem biaya standar adalah metode perencanaan dan pengendalian biaya yang menetapkan patokan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk setiap jenis produk sebelum proses produksi dimulai, dan mencakup standar harga dan kuantitas bahan baku, standar tarif dan waktu tenaga kerja, serta standar tarif biaya overhead yang berfungsi sebagai tolok ukur kinerja produksi. Sedangkan analisis varian adalah proses yang membandingkan biaya yang sebenarnya terjadi dengan biaya standar yang telah ditetapkan untuk menghitung selisih dan menguntungkan maupun tidak menguntungkan. Kemudian mencari tahu bahwa penyebab munculnya selisih tersebut sehingga perusahaan dapat mengetahui letak pemborosan atau efisiensi yang terjadi dan mengambil langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi operasional.